Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Melalui video kali ini, kami akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan, yakni natur, nutur, dan juga konvergensi. Video ini disusun oleh Irman Mulyadi dan Salwa. Nah, teman-teman, adanya perkembangan manusia merupakan sesuatu hal yang sangat unik. Perkembangan dan perubahan yang terjadi pada manusia merupakan suatu hal yang begitu rumit untuk dipahami. Perubahan sikap, sifat, perilaku, dan juga fisik merupakan suatu proses yang berlangsung unik dan penuh dengan keajaiban. Setiap perkembangan pada individu merupakan suatu proses yang sangat kompleks. Perubahan fisik, psikis, kognitif, dan juga pertumbuhan tubuh sangatlah dipengaruhi oleh banyak faktor. Sejak lama telah menjadi suatu perdebatan di antara para ilmuwan mengenai hal ini. Apakah perkembangan pada seseorang itu dipengaruhi oleh faktor keturunan atau nature, ataukah faktor lingkungan, nurtur, atau mungkinkah keduanya, atau disebut dengan konvergensi. Hal ini merupakan sesuatu hal yang telah menjadi perdebatan sejak lama. Tentang kedua hal tadi, apakah perkembangan tadi, apakah yang memengaruhi perkembangan pada anak itu, apakah dipengaruhi oleh faktor biologis atau faktor natur, ataukah dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Oleh sebab itu, mari kita mempelajari faktor-faktor tadi. Faktor natur atau disebut dengan itu dikenal juga dengan faktor pembawaan. Nah, natur merupakan suatu teori perkembangan yang memandang bahwa perkembangan biologis dipengaruhi semata-mata oleh faktor bawaan atau genetis. Dan pendidikan tidak dianggap berpengaruh apa-apa dalam perkembangan peserta didik. Tokoh yang mencetuskan teori natur ini adalah Arthur Schopenhauer. Teori natur ini juga dikenal sebagai teori pesimisme pedagogis. Nah, menurut teori ini, apabila individu dilahirkan dengan pembawaan baik, maka akan berkembang menjadi individu yang baik dan begitu pula sebaliknya. Nah, dan di sini lingkungan tidak dianggap mengubah apa yang dimiliki oleh individu sebagai bawaan dari lahirnya, atau dikenal dengan pesimisme pedagogis. Dalam teori ini, pendidikan dianggap tidak memiliki pengaruh apapun dalam perkembangan individu. Beberapa contoh dari faktor dari teori natur di sini adalah faktor genetis ataupun hereditas, yakni warna kulit, warna rambut, kontur wajah, dan sebagainya. Hal tersebut merupakan warisan yang dibawa oleh seseorang atau individu dari orang tuanya. Nah, selain daripada itu, faktor kecerdasan dan juga bakat dari orang tua merupakan suatu faktor turunan. Apabila orang tuanya merupakan seorang yang cerdas, anaknya memiliki kecenderungan untuk mewarisi kecerdasan dari orang tuanya. Dan begitu pula ketika orang tuanya memiliki bakat dalam suatu bidang tertentu seperti menyanyi, anak-anak cenderung untuk mewarisi bakat tersebut. Nah, selain itu, pertumbuhan anak juga akan memengaruhi perkembangan pada minat dan bakatnya. Oleh sebab itu, apabila terjadi gangguan pada pertumbuhan anak, tentunya
akan sangat memengaruhi perkembangan pada minat dan bakatnya. Selanjutnya adalah faktor nurture. Faktor ini atau teori ini dikemukakan oleh John Locke, di mana faktor nurture, teori nurture ini juga dikenal dengan aliran empirisme yang mengungkapkan bahwa anak yang baru lahir laksana kertas putih yang bersih atau semacam tabula rasa. Nah, yaitu meja yang tertutup lapisan lilin putih. Menurut teori ini, ketika anak baru lahir dianggap seperti kertas kosong, di mana kita bisa menambahkan berbagai macam warna ke dalam kertas tersebut. Dengan analogi yang demikian, maka ketika anak baru dilahirkan, maka suasana hati atau perkembangan kehidupannya, perkembangan mental, sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan atau stimulus-stimulus lain yang diberikan melalui lingkungan. Nah, dalam teori nurture ini, lingkungan sangat menentukan perkembangan individu. Atau dalam konsep pendidikan, ini dikenal sebagai optimisme pedagogis. Beberapa contoh faktor nurture adalah lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, lingkungan sekolah, dan maupun lingkungan media sosial. Lingkungan keluarga, yakni dapat berupa cara orang tua untuk mendidik anak. Bagaimana cara orang tua mendidik anak sangat menentukan bagaimana karakter anak yang akan berkembang, bagaimana perkembangan emosional ataupun psikis dan mental anak sangat ditentukan melalui suasana dalam lingkungan keluarga maupun caraan orang tua untuk mendidik anak. Apabila cara orang tua mendidik anak tepat, maka anak akan bertumbuh dengan baik, begitu pula akan berkembang dengan baik. Namun jika tidak, maka hal sebaliknya akan terjadi, yakni perkembangan anak akan terganggu dan anak-anak akan mengalami beragam masalah dalam perkembangannya. Lingkungan pergaulan juga sangat-sangat menentukan bagaimana perkembangan anak berdasarkan teori nurture. Sini apabila anak-anak bergaul dalam lingkungan pergaulan yang sehat, maka anak-anak tentu saja akan tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang baik. Namun, jika hal sebaliknya dilakukan, maka akan terjadi perkembangan yang kurang baik pada anak-anak. Apabila lingkungan pergaulan membawa pengaruh yang positif, maka anak-anak akan berkembang menuju ke arah yang positif. Namun jika tidak, maka anak-anak akan bertumbuh atau akan berkembang menuju ke arah yang tidak baik. Lingkungan sekolah tentu saja sangat mempengaruhi perkembangan anak menurut teori nurture, di mana sekolah merupakan rumah kedua bagi anak-anak untuk menghabiskan hari-harinya. Nah, di sekolah anak-anak diajarkan untuk melakukan sesuatu hal. Anak-anak akan belajar sangat banyak hal ketika berada di sekolah. Oleh sebab itu, pemilihan sekolah yang baik dan dengan mengatur pembelajaran yang baik tentu saja akan membawa pengaruh yang baik pula pada perkembangan anak. Teori pembelajaran perilaku atau behavioristik sangatlah menentukan bagaimana perkembangan anak apabila kita memandang melalui teori nurture. Selanjutnya, melalui lingkungan masyarakat dan media sosial. Ketika anak-anak yang berada dalam lingkungan masyarakat tertentu, tentu saja anak-anak tersebut akan berkembang mengikuti perkembangan dari masyarakat tersebut. Seperti ketika lingkungan masyarakat sebagai petani, tentu saja anak-anak akan cenderung untuk
memiliki bakat atau bekerja untuk membantu orang tua mereka sebagai petani. Dan begitu pula dengan lingkungan-lingkungan lainnya, seperti lingkungan uh, nelayan ataupun dalam suasana kebudayaan atau suatu berada dalam suku adat tertentu, di mana tentu saja perkembangan anak akan sangat ditentukan oleh bagaimana masyarakat sekitar. Dan pengaruh dari teknologi atau sosial media tentu saja akan sangat mempengaruhi perkembangan anak. Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat tentu saja akan sangat memengaruhi perkembangan anak. Anak-anak telah diperkenalkan dengan teknologi sejak berusia sangat-sangat muda. Hal tersebut tentu saja akan memengaruhi bagaimana perkembangan mental dan fisikal anak. Selanjutnya adalah aliran konvergensi atau teori konvergensi. Dalam mempelajari psikologi perkembangan perilaku, teori konvergensi ini sangatlah penting untuk dipahami. Teori ini dikemukakan oleh William Stern yang menyatakan bahwa perkembangan individu merupakan perpaduan dari faktor pembawaan dan juga faktor lingkungan. Artinya di sini adalah perkembangan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor bawaan ataupun faktor genetis tadi, namun juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Secara sederhana, aliran konvergensi merupakan gabungan dari teori natur dan juga nurtur. Nah, sebagai contoh, kecerdasan dan bakat yang telah diturunkan dari orang tua, tentunya perkembangannya sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, di mana pelatihan ataupun kegiatan belajar untuk mengembangkan bakat-bakat tadi tentunya akan semakin berkembang jika diberikan hal-hal tadi. Namun, apabila hal tersebut tidak diberikan, seperti tidak adanya pelatihan ataupun tidak melakukan kegiatan belajar untuk mengasah kembali, melatih kembali faktor-faktor bawaan tadi, maka hal tersebut, bakat dan juga kecerdasan tadi, dan juga faktor-faktor bawaan tadi tentu saja tidak akan berkembang. Baik. Nah, beberapa contoh lainnya di sini adalah beberapa bakat yang dimiliki oleh anak, seperti bakat menari ataupun bakat menyanyi. Hal tersebut merupakan bawaan dari orang tua mereka, di mana ketika mereka diberikan stimulus-stimulus tertentu, seperti diberikan stimulus untuk bernyanyi ataupun untuk menari, mereka akan mudah untuk memahami atau mudah untuk menguasainya. Namun, apabila kemampuan tersebut tidak disertai dengan adanya pelatihan ataupun kegiatan belajar lebih dalam untuk mengembangkan bakat mereka, tentu saja mereka tidak akan mendapatkan perkembangan atau bakat-bakat mereka tadi tentu saja tidak akan berkembang. Nah, beberapa contoh lainnya juga seperti kecerdasan, apabila tidak diasah tentu saja itu tidak akan berkembang. Namun jika kecerdasan tadi terus diasah, baik itu dengan belajar dan latihan, tentu saja akan mengalami perkembangan yang lebih baik ataupun akan mengalami perkembangan lebih pesat begitu. Melalui kegiatan belajar, kecerdasan anak, baik itu kecerdasan kognitif maupun emosionalnya, akan dapat terbentuk.
Dan terima kasih. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.